3 dari 5 warga binaan Lapas Kayu Agung kabur saat dini hari. BNN Sumsel gelar razia di tempat hiburan malam di Palembang, 11 pengguna diamankan. 151 atlet tenis meja berebut gelar di kejuaraan wilayah se-Sumatera di Palembang. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robiansyah, Anda menyaksikan Kompas Sumbangsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awal informasi pertama, saudara. 3 warga binaan Lapas kelas 2B Kayu Agung kabur pada Senin 23 Desember 2024 dini hari. Kemenkumham Sumsel menyebut ada dugaan kelalaian petugas dan saat ini tengah melakukan pemeriksaan terkait insiden tersebut. Tiga warga binaan Lapas kelas 2B Kayu Agung kabur pada Senin 23 Desember 2024 dini hari sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Salah satu warga binaan merusak pintu sel dengan tangan dibantu warga binaan lainnya. 5 warga binaan mencoba melarikan diri dengan menaiki tali, namun 2 diantaranya gagal sehingga hanya 3 yang berhasil kabur. Beberapa jam kemudian salah satu warga binaan berteriak menarik perhatian petugas. Menanggapi kejadian ini, Kemenkumham Sumsel menyebut ada dugaan kelalaian dan indikasi petugas mengantuk. Mereka tengah memeriksa petugas yang sedang piket saat itu. Berlima ini melemparkan tali ke atas dinding tembok. Di atas tali. Setelah itu mereka naik. Ini pakai tali, memang sudah siapkan sepertinya itu. Nah, yang 2 ini tidak ikut. Si Joko ini karena sakit, habis jatuh, kemudian satunya lagi si Hengki takut ya, mau manjat itu takut jatuh karena sudah melihat itu. Tapi yang 3-nya keluar karena ini malam, itu pasti ada kelalaian. Karena mungkin karena ngantuk, ini kita tidak juga pernah karena itu kan jam-jam rawan itu, jam-jam itu. Ada petugas kita ini ada antuk, jadi itu tadi setelah mau subuh baru tahu ada orang itu keluar dari mau keluar mau manjat pagar itu. Sementara itu, 1 dari 3 warga binaan yang kabur telah berhasil ditangkap dan 2 lainnya masih dalam pengejaran tim khusus Lapas kelas 2B Kayu Agung. Reski Oktor, Kelas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, sebuah truk pengangkut BBM terguling di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, Sumatera Selatan setelah menabrak truk lain yang hendak keluar dari area parkir. Pengemudi truk tersebut mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, BBM tumpah di jalan. Sebuah truk pengangkut BBM terguling di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang pada Senin 23 Desember 2024 dini hari. Truk tersebut menabrak truk tronton yang hendak keluar dari area parkir. Sebelumnya, truk pengangkut BBM itu berjalan beriringan dengan truk tronton, lalu ditabrak dari belakang hingga terguling. Akibat kecelakaan ini, sopir truk mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan diduga terjadi karena sopir mengendarai truk dengan kecepatan tinggi, tak melihat truk tronton hendak mundur, serta kondisi jalan yang gelap dan hujan. Pada malam hari tadi kemungkinan sekitar jam 12-an karena melihat hari hujan. Jadi mobil yang dari Puling mundur. Kemudian mobil yang Dina Toyota Dinanya dari arah Simpang Palem mau ngarah ke daerah kedua. Mungkin karena cuaca cukup gelap, hujan gerimis, jadi nggak melihat ada kendaraan yang mundur setelah terjadi kecelakaan ini. Yang pertama tadi truk yang pertama lewat, kemudian truk yang kedua ini yang ngatur, jadi mengakibatkan terbalik kendaraan. Jadi 4 kendaraan ini, yang 2 sudah diamankan di posisi 2, ini tinggal 2 lagi. Berarti laka beruntun ini dan ya? Bisa dijadikan laka beruntun, cuman karena ini mau mundur, ini yang terakhir yang kena. Untuk korban meninggal dunia tidak ada.
Petugas Dishub Palembang akhirnya menurunkan alat berat untuk mengevakuasi truk BBM yang tumpah di jalan membahayakan pengendara. Sementara proses evakuasi menyebabkan kemacetan. Polisi pun melakukan sistem buka tutup jalan. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menggelar razia di 2 tempat hiburan malam untuk mencegah peredaran narkoba. Dalam razia tersebut, 11 pengunjung diamankan karena terbukti positif mengkonsumsi narkoba. Terima kasih atas perhatian. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menggelar razia di 2 tempat hiburan malam di kawasan Jalan POM 9 Palembang pada Minggu 22 Desember 2024 dini hari. Dalam razia tersebut, seluruh pengunjung diperiksa dan dites urin. Hasilnya, 11 orang termasuk 1 wanita dinyatakan positif menggunakan narkoba. Mereka kemudian dibawa untuk menjalani rehabilitasi. Kepala Bidang Pemberantasan BNN Sumsel mengatakan, razia ini bertujuan memberantas peredaran narkoba di tempat hiburan malam sesuai perintah Presiden Prabowo. Dari hasil razia tersebut, ada yang diamankan? Ada, kebetulan ada 11 orang ya, ada 11 orang dan itu sudah kita lakukan asesmen, rehabilitasi, rawat jalan. Tentunya ada yang berbeda-beda. Kemarin ada yang 12 kali pertemuan, ada yang intinya ada beberapa sampai 12 kali pertemuan dan itu dilakukan rawat jalan di klinik kami di BNNP Sumatera Selatan. Itu yang diamankan positif narkoba? Ya, tentunya dong. Kita cek urin, kita ada analisnya. Setelah kita lakukan cek urin, positif urin dan mereka tidak membawa narkotiknya. Untuk 11 orang di barang bukti ada nggak? Tidak ada, yaitu urin saja. Jadi mereka adalah bukan suatu tersangka, tapi mereka adalah salah satu korban. Jadi kita lakukan seperti manusia, kita rehab dan menjadi kita mengharapkan perubahan dari dia. Dan kami sudah juga kami kumpulkan, kami pertemukan dengan keluarganya yang bertanggung jawab untuk perkembangan dalam nanti setelah lakukan rehab, dalam masa rehab nanti. Kedepan razia serupa akan rutin dilakukan untuk menekan peredaran narkoba di Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Amerika Serikat mengalahkan Bolivia di laga pertama. Nyalakan semangat dengan berbagai informasi seputar olahraga. Voli putri Jepang gagal cetak sejarah menjadi timnas Borneo Bills kunci tiket playoff usai bungkam tim kuda hitam Satria Bengawan Solo. PSSI Nurdin Halid resmi menjadi ketua umum PPPLT dari seluruh penjuru dunia. Kompas Sport pagi setiap hari pukul 4 pagi live di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan saatnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Hidayatullah, seorang instruktur fitness yang juga seorang mantan narapidana kasus begal ini hanya bisa menunduk usai dibekuk unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Pelaku ditangkap usai dilaporkan melakukan tindak pemerkosaan terhadap kekasihnya sendiri yang seorang pegawai negeri sipil. Pelaku sempat merekam video syur terhadap korban yang dijadikan ancaman untuk disebarluaskan.
Selain itu, pelaku juga merampas kartu ATM hingga menguras uang senilai 10 juta rupiah yang digunakannya untuk menjalin asmara dengan wanita lain. Tersangka ini menjemput paksa korban, lalu dipaksa masuk ke dalam mobil untuk ke gym, ke Central Gym. Sampai di sana korban dipaksa lagi untuk ikut ke kontrakan tersangka yang ada di Jalan Cempaka 3, Kelurahan Wekandis. Lalu sampainya di kontrakan, korban dipaksa dengan cara dipukul dan diancam menggunakan pisau dengan di bawah ancaman senjata tajam. Yang bersangkutan meminta ATM dan PIN ATM, setelah itu mengambil duitnya sebanyak 10 juta. Macam-macam dia. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti sebilah pisau dapur yang digunakan untuk mengancam korban, ponsel genggam, dan 1 buah kartu ATM. Atas perbuatannya, pelaku harus kembali mendekam di sel tahanan dan tersangka dijerat tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Di rumahnya Rama itu kemarin Bang? Pasca tewasnya seorang pelajar setelah dianiaya kelompok remaja di Jalan Dr. Harun 1, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung pada Rabu dini hari lalu, kini polisi masih terus melakukan penyelidikan. Sebelumnya dikabarkan bahwa korban meninggal dunia usai secara tiba-tiba dihadang dan diserang sekelompok remaja bersenjata tajam. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 orang saksi yang juga diduga terlibat dalam aksi tersebut, terungkap bahwa antara ketiga korban dan para pelaku adalah sesama geng motor yang sudah saling tantang dan berjanjian di media sosial Instagram untuk melakukan aksi tawuran. Hal ini diungkap Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol M. Hendrik Aprilianto. Ia juga mengatakan bahwa sudah ada 1 orang yang diamankan. Namun, polisi masih menggali perannya dalam kasus ini. Tadi malam itu pada info awal itu yang bersangkutan itu dihadang oleh segerombolan orang di Dr. Harun. Namun demikian, penyelidikan lebih lanjut mereka sudah saling kontekan dan janjian di Instagram. Ternyata sesama geng motor. Setelah itu untuk yang sekarang sudah diamankan, itu kita masih melakukan penyidikan lebih dalam lagi. Dia termasuk tersangka utamanya atau hanya ikut di dalam geng motor tersebut. Sebelumnya sempat heboh dan viral rekaman CCTV menunjukkan aksi penyerangan terhadap 3 orang remaja oleh kelompok remaja lain yang diduga berjumlah lebih dari 10 orang dengan diantaranya membawa senjata tajam. Peristiwa ini menjadi perhatian bersama, khususnya setiap orang tua, untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak saat berada di luar rumah. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Satu truk berisi balok timah yang diduga akan diselundupkan ke luar Bangka melalui jalur laut diamankan oleh petugas di Pelabuhan Tanjung Kalian, Kabupaten Bangka Barat. Balok-balok timah tersebut disamarkan dengan tumpukan es batu dalam box fiber. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sebanyak 676 keping balok timah dengan berat dan ukuran yang bervariasi, mulai dari 3 hingga 31 kg, dengan total berat mencapai 9,2 ton. 2 pelaku diamankan, yaitu EDP yang berperan sebagai supir truk dan AAD yang berperan sebagai pemodal barang. Terdapat 626 batang ataupun balok timah berbagai ukuran antara 3 dan juga 31 kg. Kemudian setelah dihitung, total timah yang diangkut oleh para pelaku ini seberat 9.252 kilo atau 9,25 ton. Jadi pelaku sudah ditetapkan tersangka ada 2 orang. Yang pertama A berprofesi sebagai supir truk, yang kemudian atas nama E itu sebagai pemilik barang. Jadi kedua tersangka sudah dilakukan proses lebih lanjut. Kemudian sedang dilakukan pengembangan terus rekan-rekan di Treskrim Sus. Untuk pasal diterapkan oleh penyidik pasal 161
Undang-Undang Minerba dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Apa itu sama? Lempeng. Kedua tersangka diamankan di Mapolda Kepulauan Bangka Belitung guna menjalani pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Keduanya dikenakan Undang-Undang Minerba pasal 161 dengan ancaman 5 tahun penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Banjirop yang melanda beberapa kawasan di Pangkal Pinang telah memasuki hari keempat, mengakibatkan sejumlah masalah kesehatan bagi masyarakat. Genangan air yang terus berlangsung mengalami berbagai keluhan kesehatan, terutama gatal-gatal pada kulit akibat kontak dengan air yang tercemar. Para warga mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap kondisi kesehatan yang semakin memburuk, dari anak-anak hingga dewasa mulai mengalami keluhan kesehatan. Oh, mendadak dah. Bisa berapa hari? 3 hari, 4 hari sehari. Oh, berobat ya? Ada lah, ada berobat rumah, cuman ada makan obat lah. Tapi itu kurang ini. Kalau kata dokter apa ya? Ada lagi air nih, banjir. Ada mana sih air pasang kemarin? Oh, ini banjir lah, hari ini lagi 4 hari. Jadi ada masyarakat yang tadi ngeluh, ada yang bentol, gatal-gatal. Termasukku nih dari puskesmas tadi minta obat gatal. Terus obat sesak semalam sesak. Obat nyeri kaki nih ngilu. Terus ada obat batuk nih dikasih vitamin kaki tadi. Nah, terus ini cuma nanya BPPDB yang datang lantai dari rumah sakit dari Manet sama Sari. Tolong datanglah lihat masyarakat di sini. Udah ada tim kesehatan ke sini ya, melakukan pemeriksaan ya. Kemade. Ayo berobat kemana nih tadi ya? Ke Puskesmas Taman Sari. Pakai BPJS. Hingga saat ini, belum ada tindakan dari pemerintah untuk menanggulangi masalah kesehatan yang dihadapi oleh warga yang terkena banjir. Warga berharap agar tim medis segera dikerahkan untuk memberikan penanganan dan pengobatan yang diperlukan. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung, dan selanjutnya kami masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Kesegaran daging yang dijaga banget. Seger banget ya, mumtaz. Yummy. Pencinta seblak. Cantik ya. Ketika masuk di mulut itu, aroma smokinya ya kan. Pecah men. Mamma mia. Dapat udang gede-gede gini, rempahnya berasa banget. Lazis. Sajian aroma menggugah selera. Mumtaz. Ragam cita rasa tersaji dalam Cerita Rasa. Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Sabtu dan Minggu, waktunya Anda mengejar berita-berita terhangat yang paling menjadi perhatian publik selama sepekan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyadi. Politik, hukum, kriminal, peristiwa dalam dan luar negeri. Informasinya kami rangkum dalam Kompas Pekan edisi kali ini. Bersama saya, Jihan Novita. Saya Mario Sarong. Kompas Sepekan, setiap Sabtu pukul 10 pagi dan Minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel, saudara, dan selanjutnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari Bengkulu dan Jambi. Berikut laporan selengkapnya. DH dan AH, 2 orang mahasiswa di Kota Bengkulu, tak berkutik saat diamankan polisi di Jalan Flamboyan, Kota Bengkulu. Keduanya kedapatan membawa 6 kg ganja kering siap edar yang disimpan di dalam jok motor dan tas yang dibawa oleh salah seorang pelaku. Para pelaku yang merupakan pengedar di Kota Bengkulu ini sempat mengaku hanya diminta mengantarkan paket ke seseorang. Namun setelah digeledah di kediamannya, polisi kembali menemukan sejumlah paket ganja. Paket ganja besar tersebut didapat kedua pelaku dari seseorang yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Barang diantar melalui jalur darat menggunakan transportasi bus. Temukan 1 paket besar narkotika jenis ganja
yang didapatkan dari pelaku berinisial AH. Kemudian dilakukan pendalaman kepada AH dan di rumahnya ditemukan lagi ganja dalam kardus yang berisikan 5 paket ukuran besar ganja dan 15 paket ukuran kecil dan 5 paket ukuran sedang. Akibat perbuatannya, pelaku terancam kurungan hingga 20 tahun penjara. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik kawanan gangster menghentikan kendaraan roda 2 hingga pengendara dan penumpang terjatuh. Usai terjatuh, 2 orang korban langsung kabur berlari dari lokasi kejadian dengan meninggalkan motornya. Di saat bersamaan, 6 orang pelaku membagi tugas mengejar dan merusak motor korban yang saat itu sudah terjatuh di tengah jalan yang sepi. Setelahnya, kawanan gangster ini kemudian membawa kabur sepeda motor korban. Tak berselang lama, pasca kejadian, polisi berhasil meringkus kawanan gangster ini. Mirisnya 7 dari 9 pelaku merupakan pelajar aktif di Kota Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, kawanan pelaku nekat melakukan aksi brutal mereka ini karena kesal dengan korban yang menegur mereka sebelum kejadian. Korban berlari dan ada juga yang mengejar beberapa korban oleh tersangka. Lalu ada tindakan kekerasan juga terhadap barang tersebut, yaitu sepeda motornya. Selang beberapa menit kemudian, ada 3 tersangka baru yang melakukan pencurian. Jadi motor itu ditinggalkan oleh pelaku-pelaku pada perkara pertama atau kejadian pertama, lalu 3 orang ini datang untuk mengambil sepeda motornya. Atas kejadian tersebut, para pelaku terancam dikenakan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dan 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hingga 5 tahun penjara. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Bribka Yuyun Sanjaya dan Brigadir Paskah Wildanu, 2 orang anggota Polsek Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi, mengajukan banding atas putusan sidang etik yang dilakukan Propam Polda Jambi. Dalam putusan sidang etik tersebut, 2 orang oknum polisi ini dinyatakan bersalah dan direkomendasikan dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Paurpenum Humas Polda Jambi Ibda Maulana mengatakan, setelah sidang kode etik, kedua tersangka sudah mengajukan permohonan banding. Selanjutnya berdasarkan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, pertama, di mana pengajuan banding dilakukan selama 21 hari kerja sejak diterimanya putusan KKEP. Kedua, pejabat pembentuk KKEP banding menerbitkan putusan pembentukan KKEP banding paling lama 30 hari sejak menerima permohonan usulan banding. Dan ketika KKEP banding wajib melaksanakan sidang dalam jangka waktu 39 hari kerja sejak pembentukan KKEP banding. Jadi setelah hasil sidang tersebut, mereka diberi waktu 21 hari untuk mengajukan permohonan banding. Itu sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang KKEP. Jadi mereka diberi waktu sampai tanggal 30 Desember untuk mengajukan banding 21 hari kerja. Jadi berdasarkan informasi yang kami terima, bahwa 2 orang ini mereka sudah mengajukan permohonan banding dan sedang diproses. Sebelumnya Ragil Alfarizi 20 tahun warga Kumpe Ilir ditemukan tewas di dalam sel Mapolsek Kumpe Ilir. Imbas dari peristiwa ini, kantor Polsek diserang warga dan 2 oknum anggota Polsek Kumpe Ilir ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ratnasari, Kompas TV Jambi. 13 orang pasien rehabilitasi kasus narkotika di Rumah Sakit Jiwa Daerah Haji M. Syukur Jambi melarikan diri pada Selasa malam dini hari sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat melalui musola yang berada di dalam kompleks rumah sakit. Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Daerah HM Syukur Zakaria mengatakan, pasca kejadian kaburnya pasien rehabilitasi ini, pihak rumah sakit meningkatkan keamanan dan penjagaan. Zakaria menceritakan pada saat kabur, 13 pasien rehab ini dalam posisi jam istirahat tidur malam. Diduga aksi melarikan diri ini sudah direncanakan oleh para pasien. Lalu sekitar jam 1 siang, pihak rumah sakit baru menyadari bahwa 13 pasien ini sudah tidak berada di ruangan gedung rumah sakit.
Para pasien kabur melalui pintu musola yang terhubung dengan luar pagar luar rumah sakit jiwa. Ketahuannya kemarin di jam berapa kita tahu? Jam pagi ya? Ketahuan mereka sudah lari? Jam 2, jam berapa? Itu jam 1-an. Oh, jam 1-an ya. Nah, jam 1-an, setelah itu ketahuan jam 2-an, ya kita paling koordinasi dengan satpam yang di atas, melihat di lingkungan kita apakah masih ada, karena ini luas kan, mungkin ke belakang sana manjat lagi dia, terus nggak ada lagi, memang sudah nggak bisa kita ini, dan besoknya kita hubungi keluarga. Ada yang kemarin datang juga kan keluarganya, rata-rata sudah sampai semua, rata-rata seluruhnya di 13 orang itu sudah sampai ke keluarga mereka masing-masing. Diduga kuat, para pasien rehab ini melarikan diri karena rindu dengan keluarga. Karena berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Daerah HM Syukur, para pasien yang kabur kembali ke rumah masing-masing. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Demikian saudara sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan, dan selanjutnya Kompas Membahas masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pengusaha dan pemerintah tak terpisahkan dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Apakah ini solusi yang tepat membuat generasi muda bisa mewujudkan cita-cita mereka? Penghasilan yang tidak menentu ini pastinya kita harus ada Keduanya hitungan yang berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Ikuti diskusi inspiratif antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Si kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Membahas. Saudara Menteri Agama Nasaruddin Umar meresmikan Masjid Al-Abduh yang terletak di Jalan Sunarna, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang. Masjid ini merupakan hibah dari keluarga Ayahanda Kapolda Riau, Irjen Pol M. Iqbal. Peresmian Masjid Al-Abduh di Jalan Sunarna, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang juga disaksikan Ketua KPU Muhammad Afifuddin, PJ Gubernur Sumatera Selatan, Kapolda Sumsel, dan lainnya. Masjid berwarna putih dengan ornamen keemasan ini merupakan hibah dari keluarga Muhammad Abduh, Ayahanda Kapolda Riau, Irjen Muhammad Iqbal. Penandatanganan prasasti Menteri Agama dan penekanan tombol menjadi tanda dibukanya Masjid Al-Abduh untuk umum. Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap masjid ini tidak hanya memberdayakan masyarakat, tetapi juga sebaliknya, agar masjid dapat berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat. Space masjid yang ada itu diefektifkan sebagai lembaga pendidikan, kemudian juga lembaga menciptakan talenta-talenta dalam masyarakat, bahkan juga pembinaan olahraga. Masjid ini betul-betul kita sangat berharap mampu memberdayakan masyarakat. Jadi bukan hanya kita memberdayakan masjid, tapi masjid juga harus memberdayakan masyarakat. Jadi masjid dan umat itu saling memberdayakan satu sama lain. Masjid yang dibangun di atas lahan seluas 7.500 meter persegi ini sebelumnya merupakan lahan penggilingan padi yang kemudian diwakafkan untuk pembangunan masjid. Pengerjaan masjid memakan waktu 3,5 tahun. Masjid ini dibangun atas niat untuk mempersembahkan dengan hormatan dan kasih sayang semoga dengan amal jariah dari istri dan emak saya. Alhamdulillah sekarang kan lagi sakit dari anak-anaknya 4, 1 sudah meninggal, terus juga dari mantu, dari cucu-cucu kita gotong royong untuk membangun 3 tahun yang lalu. Keberadaan masjid ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama umat Islam di kawasan Sematang Borang dan sekitarnya.
Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, pada momen libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, jumlah penumpang kereta api di stasiun Kertapati Palembang mengalami lonjakan. Hingga awal pekan ini, tiket kereta api untuk masa libur Nataru telah terjual 99,32% dari kapasitas yang disediakan KAI Divisi Regional 3 Palembang. Memasuki libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, jumlah penumpang kereta api di stasiun Kertapati Palembang mengalami lonjakan signifikan. Hingga awal pekan ini, tiket yang terjual mencapai 46.085 atau 99,32% dari kapasitas 46.440 tempat duduk. PT Kereta Api Divisi Regional 3 Palembang memprediksi penjualan tiket akan terus meningkat. Untuk meningkatkan pelayanan, PT KAI Divre 3 Palembang menambah 1 kereta eksekutif, kereta api Sindang Marga relasi Kertapati Lubuk Linggau, serta 1 kereta ekonomi kereta api Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang. Untuk khusus dalam momen angkutan Nataru ini, kita bisa mengoptimalkan nambah 1 kereta, ya, artinya diperpanjang, dan itu bisa menambah kedua belah arah, ya, menambah 212 orang karena 1 kereta seatnya 164. Itu yang membedakan Nataru dan kondisi hari-hari biasa. Kereta api tetap menjadi pilihan utama masyarakat untuk berpergian karena mudah, aman, dan nyaman. Karena murah juga kan sekarang kereta apinya juga udah bersih, nggak ada udang asongan, jadi sudah mudah aksesnya. Selain itu, PT Kereta Api Indonesia Divre 3 Palembang dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan juga telah melakukan ramcek untuk memastikan kelayakan dan kesiapan operasional lokomotif serta gerbong. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, masa liburan sekolah menjelang Natal dan Tahun Baru, aktivitas angkutan sungai di dermaga bawah Jembatan Ampera ramai. Meski hujan deras dan gelombang tinggi melanda perairan Sungai Musi, aktivitas penumpang tetap berjalan lancar. Kesibukan terlihat di dermaga 16 Ilir bawah Jembatan Ampera Palembang dengan banyaknya warga yang menuju daerah perairan Sungai Musi, seperti jalur 8, Karangagung, terutama ke Makarti Jaya. Irham, supir kapal motor tujuan Palembang Makarti, mengatakan ada peningkatan penumpang hingga 50% dibandingkan hari biasa. Meski curah hujan dan gelombang tinggi di Sungai Musi cukup mengganggu pandangan, hal tersebut tidak mempengaruhi jumlah penumpang. Ada peningkatan. Ada peningkatan sekitar berapa, Pak? Sekitar 25%, 50% lah. Di musim penghujan ini ada pengaruh nggak, Pak? Ada pengaruh. Ya penglihatan, ya gelombang, ini sudah mulai musim turun gelombang. Tapi tidak menurunkan penumpang, Pak? Enggak. Penumpang tetap stabil, Pak? Stabil. Salah satu penumpang tujuan Desa Kupang, Sumatera Selatan mengungkapkan sengaja memanfaatkan libur sekolah untuk berlibur bersama anak-anaknya. Biasa menggunakan sepit yuk? Iya, emang besok sepit itu lah Palembang. Oke. Kita ngajak-ngajak anak liburan juga? Sekalian ngajak liburan. Kan sekolah kan lagi libur. Cuaca kan lagi hujan-hujan seperti ini, ada ketakutan sendiri nggak kita menggunakan sepit? Sudah biasa. Harga tiket bervariasi mulai dari Rp50.000 hingga Rp250.000 dan tidak mengalami kenaikan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV.
Nikmati berita dan informasi baru dengan cara seru. Tiba-tiba mengadang bus Transjakarta dengan membawa senjata tajam. Mulai dari yang trending di media online dan viral di media sosial, Pelaku yang tak lain merupakan bawahan Agus ditangkap. Hingga yang unik dan menjadi perhatian publik. Semuanya terangkum dalam Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara, 3 warga binaan Lapas kelas 2B Kayu Agung kabur pada Senin 23 Desember 2024 dini hari. Kemenkumham Sumsel menyebut ada dugaan kelalaian petugas dan saat ini tengah melakukan pemeriksaan terkait insiden tersebut. Tiga warga binaan Lapas kelas 2B Kayu Agung kabur pada Senin 23 Desember 2024 dini hari sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Salah satu warga binaan merusak pintu sel dengan tangan dibantu warga binaan lainnya. 5 warga binaan mencoba melarikan diri dengan menaiki tali, namun 2 diantaranya gagal sehingga hanya 3 yang berhasil kabur. Beberapa jam kemudian salah satu warga binaan berteriak menarik perhatian petugas. Menanggapi kejadian ini, Kemenkumham Sumsel menyebut ada dugaan kelalaian dan indikasi petugas mengantuk. Mereka tengah memeriksa petugas yang sedang piket saat itu. Berlima ini melemparkan tali ke atas dinding tembok. Di atas tali. Setelah itu mereka naik. Ini pakai tali, memang sudah siapkan sepertinya itu. Nah, yang 2 ini tidak ikut. Si Joko ini karena sakit, habis jatuh, kemudian satunya lagi si Hengki takut ya, mau manjat itu takut jatuh karena sudah melihat itu. Tapi yang 3-nya keluar karena ini malam, itu pasti ada kelalaian. Sekali karena mungkin karena ngantuk. Ini kita tidak juga berang karena itu kan jam-jam rawan itu, jam-jam itu. Ada petugas kita ini ada ngantuk, jadi itu tadi setelah mau subuh baru tahu bahwa ada orang itu keluar dari mau keluar mau manjat pagar itu. Sementara itu, 1 dari 3 warga binaan yang kabur telah berhasil ditangkap dan 2 lainnya masih dalam pengejaran tim khusus Lapas kelas 2B Kayu Agung. Reski Oktor, Kelas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, sebuah truk pengangkut BBM terguling di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, Sumatera Selatan setelah menabrak truk lain yang hendak keluar dari area parkir. Pengemudi truk tersebut mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, BBM tumpah di jalan. Sebuah truk pengangkut BBM terguling di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang pada Senin 23 Desember 2024 dini hari. Truk tersebut menabrak truk tronton yang hendak keluar dari area parkir. Sebelumnya, truk pengangkut BBM itu berjalan beriringan dengan truk tronton, lalu ditabrak dari belakang hingga terguling. Akibat kecelakaan ini, sopir truk mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan diduga terjadi karena sopir mengendarai truk dengan kecepatan tinggi, tak melihat truk tronton hendak mundur, serta kondisi jalan yang gelap dan hujan. Pada malam hari tadi kemungkinan sekitar jam 12-an karena melihat hari hujan. Jadi mobil yang dari Puling mundur. Kemudian mobil yang Dina Toyota Dina ini dari arah Simpang Palem mau ngarah ke daerah kedua. Mungkin karena cuaca cukup gelap, hujan gerimis, jadi nggak melihat ada kendaraan yang mundur setelah terjadi kecelakaan ini. Yang pertama tadi truk yang pertama lewat, kemudian truk yang kedua ini yang masuk, jadi mengakibatkan terbalik kendaraan. Jadi 4 kendaraan ini, yang 2 sudah diamankan di posisi 2, ini tinggal 2 lagi. Berarti laka beruntun ini dan ya? Bisa dijadiin laka beruntun, cuman karena ini mau mundur, ini yang terakhir yang kena. Untuk korban meninggal dunia tidak ada. Petugas Dishub Palembang akhirnya menurunkan alat berat untuk mengevakuasi truk BBM yang tumpah di jalan membahayakan pengendara. Sementara proses evakuasi menyebabkan kemacetan. Polisi pun melakukan sistem buka tutup jalan. Reski Oktor, Kelas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Saudara, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menggelar razia di 2 tempat hiburan malam untuk mencegah peredaran narkoba. Dalam razia tersebut, 11 pengunjung diamankan karena terbukti positif mengkonsumsi narkoba. Terima kasih atas perhatian. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menggelar razia di 2 tempat hiburan malam di kawasan Jalan POM 9 Palembang pada Minggu 22 Desember 2024 dini hari. Dalam razia tersebut, seluruh pengunjung diperiksa dan dites urin. Hasilnya, 11 orang termasuk 1 wanita dinyatakan positif menggunakan narkoba. Mereka kemudian dibawa untuk menjalani rehabilitasi. Kepala Bidang Pemberantasan BNN Sumsel mengatakan, razia ini bertujuan memberantas peredaran narkoba di tempat hiburan malam sesuai perintah Presiden Prabowo. Dari hasil razia tersebut, ada yang diamankan? Ada, kebetulan ada 11 orang ya, ada 11 orang dan itu sudah kita lakukan asesmen, rehabilitasi, rawat jalan, tentunya ada yang berbeda-beda. Kemarin ada yang 12 kali pertemuan, ada yang intinya ada beberapa sampai 12 kali pertemuan dan itu dilakukan rawat jalan di klinik kami di BNNP Sumatera Selatan. Itu yang diamankan positif narkoba? Ya, tentunya dong. Kita cek urin, kita ada analisnya. Setelah kita lakukan cek urin, positif urin dan mereka tidak membawa narkotiknya. Untuk 11 orang barang bukti ada nggak? Tidak ada, yaitu urin saja. Jadi mereka adalah bukan suatu tersangka, tapi mereka adalah salah satu korban. Jadi kita lakukan seperti manusia, kan kita rehab dan menjadi kita mengharapkan perubahan dari dia. Dan kami sudah juga kami kumpulkan, kami pertemukan dengan keluarganya, yang bertanggung jawab untuk perkembangan dalam nanti setelah lakukan rehab, dalam masa rehab nanti. Kedepan razia serupa akan rutin dilakukan untuk menekan peredaran narkoba di Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Semangat pagi. Perbarui informasi seputar peristiwa dari seluruh Indonesia dalam berita terkini. 2 kapal terbakar, 4 ABK berhasil selamat. Diduga sopir mengantuk sebuah truk kontainer jatuh ke lahan kosong. Jadikan pelengkap referensi untuk memulai hari. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Live di Kompas TV. Jadilah bagian dari arus utama. Serap segala informasi yang paling mengundang atensi. Hanya yang utama, yang layak Anda percaya. Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Ikuti Berita Utama pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara, kuasa hukum M. Lutfi, Dr. Koas yang dianiaya sopir ibu teman sesama Koas, meminta penyidik memeriksa handphone Ibunda Ledi. Muhammad Lutfi, Dr. Koas yang dianiaya sopir keluarga Ledi Aurelia, teman sesama Koas, menunjuk Redo Junaidi sebagai kuasa hukumnya. Kuasa hukum Lutfi meminta penyidik segera memeriksa handphone Ibu Ledi karena Ibunda Ledi diduga melanggar pasal 55 dan 56 KUHP terkait pemberian atau janji dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat disertai kekerasan atau ancaman. Kita menilai kasus ini, kita kan harus lebih tahu tuh, mungkin ada alasannya apa. Cuman kalau kebenaran material ingin dikejar dan dicari, artinya apa? Seluruh alat bukti atau barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana itu harus semuanya dikumpulkan dan diambil. Polisi punya hak untuk melakukan apa tuh?
ambil tanpa izin apa itu dalam bentuk sita. Meskipun orang tidak mengizinkan, polisi punya hak untuk mengambil barang bukti tersebut. Sementara itu, M. Lutfi masih dalam proses pemulihan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, seekor buaya muara sepanjang 2,75 meter yang sering memangsa ternak warga di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan ditangkap oleh warga. Setelah tertangkap, buaya tersebut kini dikarantina di BKSDA Sumsel. Warga Dusun Sungai Waru, Desa Sungai 2, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan bersama BKSDA menangkap buaya muara sepanjang 2,75 meter dengan cara dijerat. Penangkapan ini merupakan yang ketiga kalinya karena buaya sering masuk ke permukiman saat air pasang dan memangsa ternak warga yang membuat warga resah. Ini sering ganggu dah Bang buaya itu. Ya ganggu bebek. Dimakan ya Bang? Iya, dimakannya bebek lah banyak makan bebek. Kalau tidak ganggu wasun tidak didikep, ada. Kiraan masih ada berapa ekor lagi lah Bang kalau sering terlihat? Tahu banyak pasang kalau dia masuk kan ya. Oh, banyak Bang ya. Iya. Kapan waktu-waktu dia kadang masuk Bang? Malam, pasang malam. Kalau air tinggi ya? Iya. Di sini dari BKSDA sudah 3 kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Sungai 2 yang sudah berpartisipasi menyelamatkan satwa yang tersesat atau yang lagi imigrasi sehingga tidak mengakibatkan konflik atau korban jiwa di dalam Desa Sungai 2. Setelah ditangkap, buaya tersebut dikarantina di penangkaran BKSDA Sumsel Resort Kayu Agung. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Saudara, mendekati perayaan Natal, perlengkapan Natal pun kian diburu. Penjualan pernak-pernik Natal seperti pohon, lonceng, dan ornamen lainnya di Palembang mengalami peningkatan hingga 30%. Menjelang perayaan Natal, permintaan akan perlengkapan Natal mulai tinggi di Palembang. Salah satunya di pusat perbelanjaan yang berada di Jalan Letkol Iskandar. Di sini tersedia berbagai perlengkapan, seperti pohon Natal dalam berbagai ukuran, lampu hias, serta ornamen lain seperti bintang, bola, dan boneka Sinterklas. Harga perlengkapan Natal ini bervariasi. Pohon Natal ukuran 1 feet dijual dengan Rp69.000 hingga Rp75.000. Sementara pohon ukuran 8 feet dibanderol Rp1.200.000. Ornamen dijual dalam paket-paket ekonomis mulai dari Rp20.000. Yang dicari itu sih relatif juga tergantung kebutuhan, tapi paling banyak yang dibutuhkan tuh pohon Natal sama aksesorisnya dan yang terbaru, yang terupdate intinya. Dan kita juga ada program untuk aksesoris Natal itu kita ada 3 bandit, ada 3 piece, ada yang Rp20.000, ada yang 3 piece Rp50.000 kita jual dengan berbagai motif dan ukuran tergantung selera konsumen intinya. Penjualan tahun ini mengalami peningkatan hingga 30% dibandingkan tahun lalu, dengan mayoritas konsumen berasal dari instansi seperti perusahaan dan lembaga lainnya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, sejenak kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios. Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel.
Saudara, pada momen libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, jumlah penumpang kereta api di stasiun Kertapati Palembang mengalami lonjakan. Hingga awal pekan ini, tiket kereta api untuk masa liburan Nataru telah terjual 99,32% dari kapasitas yang disediakan KAI Divisi Regional 3 Palembang. Memasuki libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, jumlah penumpang kereta api di stasiun Kertapati Palembang mengalami lonjakan signifikan. Hingga awal pekan ini, tiket yang terjual mencapai 46.085 atau 99,32% dari kapasitas 46.440 tempat duduk. PT Kereta Api Divisi Regional 3 Palembang memprediksi penjualan tiket akan terus meningkat. Untuk meningkatkan pelayanan, PT KAI Divre 3 Palembang menambah 1 kereta eksekutif, kereta api Sindang Marga relasi Kertapati Lubuk Linggau, serta 1 kereta ekonomi kereta api Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang. Untuk khusus dalam momen angkutan Nataru ini, kita bisa mengoptimalkan nambah 1 kereta, ya, artinya diperpanjang, dan itu bisa menambah kedua belah arah, ya, menambah 212 orang karena 1 kereta seatnya 106 orang. Itu yang membedakan Nataru dan kondisi hari-hari biasa. Kereta api tetap menjadi pilihan utama masyarakat untuk berpergian karena mudah, aman, dan nyaman. Karena murah juga kan, sekarang kereta apinya juga udah bersih, nggak ada asongan, jadi sudah mudah aksesnya. Selain itu, PT Kereta Api Indonesia Divre 3 Palembang dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan juga telah melakukan ramcek untuk memastikan kelayakan dan kesiapan operasional lokomotif serta gerbong. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, masa liburan sekolah menjelang Natal dan Tahun Baru, aktivitas angkutan sungai di dermaga bawah Jembatan Ampera ramai. Meski hujan deras dan gelombang tinggi melanda perairan Sungai Musi, aktivitas penumpang tetap berjalan lancar. Kesibukan terlihat di dermaga 16 Ilir bawah Jembatan Ampera Palembang dengan banyaknya warga yang menuju daerah perairan Sungai Musi, seperti jalur 8, Karangagung, terutama ke Makarti Jaya. Irham, supir kapal motor tujuan Palembang Makarti, mengatakan ada peningkatan penumpang hingga 50% dibandingkan hari biasa. Meski curah hujan dan gelombang tinggi di Sungai Musi cukup mengganggu pandangan, hal tersebut tidak mempengaruhi jumlah penumpang. Ada peningkatan. Ada peningkatan sekitar berapa, Pak? Sekitar 25%, 50%. Di musim penghujan ini ada pengaruh nggak, Pak? Ada pengaruh. Ya, penglihatan, ya gelombang, ini sudah mulai musim turun gelombang. Tapi tidak menurunkan penumpang, Pak? Enggak. Penumpang tetap stabil, Pak? Stabil. Salah satu penumpang tujuan Desa Kupang, Sumatera Selatan mengungkapkan sengaja memanfaatkan libur sekolah untuk berlibur bersama anak-anaknya. Biasa menggunakan sepeda? Iya, emang biasa sepeda itu lah Palembang. Oke. Kita ngajak-ngajak anak liburan juga? Sekalian ngajak liburan. Kan sekolah kan lagi libur. Cuaca kan lagi hujan-hujan seperti ini, ada ketakutan sendiri nggak kita ngomongnya? Sudah biasa. Harga tiket bervariasi mulai dari Rp50.000 hingga Rp250.000 dan tidak mengalami kenaikan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke informasi olahraga, saudara. Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Sumatera Selatan menggelar kejuaraan wilayah tenis meja se-Sumatera. Kejuaraan ini menjadi ajang untuk mengembalikan kejayaan tenis meja di provinsi tersebut. 151 petenis meja dari berbagai wilayah di Sumatera seperti Sumatera Barat, Jambi, dan Lampung mengikuti kejuaraan wilayah tenis meja se-Sumatera yang digelar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Sumatera Selatan. Pengprov PT MSI Sumsel menyatakan antusiasme petenis meja untuk mengikuti Kejurwil akhir 2024 ini sangat tinggi. Ajang ini juga dimanfaatkan untuk mengembalikan kejayaan tenis meja di Sumatera Selatan yang pernah melahirkan beberapa petenis meja potensial. Pengprov PT MSI Sumsel berencana menggelar kejuaraan nasional tenis meja pada 2025 mendatang.
Untuk kejuaraan yang se-Sumatera atau nasional ini masih cukup kurang ya. Nanti mungkin ini inisiasi ini akan kami tindak lanjuti lagi dengan turnamen berikutnya. Bahkan kami ke depan akan merencanakan kejurnas yang ada di Sumatera Selatan, dan tempat ini akan dijadikan pusat pelatihan untuk PTMS Sumatera Selatan di tahun-tahun yang akan datang. Kejuaraan wilayah ini mempertandingkan 3 kategori, masing-masing beregu duo mix U21, ganda pengurus 50+, dan ganda veteran di bawah 90 tahun. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara Sujana, Kompas Sumbasel masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Rehatkan diri dari belenggu rutinitas. Saya Muhammad Syahriza hadir selama 1 jam ke depan dalam program Sapa Indonesia Siang. Saudara, sejumlah domba di wilayah Xinjiang, Tiongkok rutin melakukan perawatan mandi obat. Nyalakan semangat baru dengan ragam informasi dari seluruh penjuru negeri. Salah satu kata gaul yang kerap digunakan oleh generasi muda. Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang, live di Kompas TV. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios. Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbasel hari ini. Tiga warga binaan Lapas Kelas 2B Kayu Agung kabur pada Senin 23 Desember 2024 dini hari sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Salah satu warga binaan merusak pintu sel dengan tangan dibantu warga binaan lainnya. 5 warga binaan mencoba melarikan diri dengan menaiki tali, namun 2 diantaranya gagal sehingga hanya 3 yang berhasil kabur. Beberapa jam kemudian salah satu warga binaan berteriak menarik perhatian petugas. Menanggapi kejadian ini, Kemenkumham Sumsel menyebut ada dugaan kelalaian dan indikasi petugas mengantuk. Mereka tengah memeriksa petugas yang sedang piket saat itu. Berlima ini melemparkan tali ke atas dinding tembok. Di atas tali. Setelah itu mereka naik. Ini pakai tali, memang sudah siapkan sepertinya itu. Nah, yang 2 ini tidak ikut. Si Joko ini karena sakit, habis jatuh, kemudian satunya lagi si Hengki takut ya, mau manjat itu takut jatuh karena sudah melihat itu. Tapi yang 3-nya keluar karena ini malam, itu pasti ada kelalaian. Karena mungkin karena ngantuk. Ini kita tidak juga pernah karena itu kan jam-jam rawan itu, jam-jam itu. Ada petugas kita ini ada ngantuk, jadi itu tadi setelah mau subuh baru tahu ada orang itu keluar dari mau keluar mau manjat pagar itu. Sementara itu, 1 dari 3 warga binaan yang kabur telah berhasil ditangkap dan 2 lainnya masih dalam pengejaran tim khusus Lapas Kelas 2B Kayu Agung. Reski Oktor, Ramu Kelas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih atas perhatian. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menggelar razia di 2 tempat hiburan malam di kawasan Jalan POM 9 Palembang pada Minggu 22 Desember 2024 dini hari. Dalam razia tersebut, seluruh pengunjung diperiksa dan dites urin. Hasilnya, 11 orang termasuk 1 wanita dinyatakan positif menggunakan narkoba. Mereka kemudian dibawa untuk menjalani rehabilitasi.
Kepala Bidang Pemberantasan BNN Sumsel mengatakan razia ini bertujuan memberantas peredaran narkoba di tempat hiburan malam sesuai perintah Presiden Prabowo. Dari hasil razia tersebut ada yang diamankan? Ada, kebetulan ada 11 orang ya, ada 11 orang dan itu sudah kita lakukan asesmen, rehabilitasi, rawat jalan, tentunya ada yang berbeda-beda. Kemarin ada yang 12 kali pertemuan, ada yang intinya ada beberapa sampai 12 kali pertemuan dan itu dilakukan rawat jalan di klinik kami di BNNP Sumatera Selatan. Itu yang diamankan positif narkoba? Ya, tentunya dong. Kita cek urin, kita ada analisnya. Setelah kita lakukan cek urin, positif urin dan mereka tidak membawa narkotiknya. Untuk 11 orang di barang bukti ada nggak? Tidak ada, yaitu urin saja. Jadi mereka adalah bukan suatu tersangka, tapi mereka adalah salah satu korban. Jadi kita lakukan seperti manusia, kita rehab agar menjadi kita mengharapkan perubahan dari dia. Dan kami sudah juga kami kumpulkan, kami pertemukan dengan keluarganya, yang bertanggung jawab untuk perkembangan dalam nanti setelah lakukan rehab, dalam masa rehab nanti. Kedepan razia serupa akan rutin dilakukan untuk menekan peredaran narkoba di Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. ...151 petenis meja dari berbagai wilayah di Sumatera seperti Sumatera Barat, Jambi, dan Lampung mengikuti kejuaraan wilayah tenis meja se-Sumatera yang digelar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Sumatera Selatan. Pemprov PT MSI Sumsel menyatakan antusiasme petenis meja untuk mengikuti Kejurwil akhir 2024 ini sangat tinggi. Ajang ini juga dimanfaatkan untuk mengembalikan kejayaan tenis meja di Sumatera Selatan yang pernah melahirkan beberapa petenis meja potensial. Pemprov PT MSI Sumsel berencana menggelar kejuaraan nasional tenis meja pada 2025 mendatang. Untuk kejuaraan yang se-Sumatera atau nasional ini masih cukup kurang ya. Nanti mungkin ini inisiasi ini akan kami tindak lanjuti lagi dengan turnamen-turnamen berikutnya. Bahkan kami ke depan akan merencanakan kejurnas yang ada di Sumatera Selatan dan tempat ini akan dijadikan pusat pelatihan untuk PTMS Sumatera Selatan di tahun-tahun yang akan datang. Kejuaraan wilayah ini mempertandingkan 3 kategori, masing-masing beregu duo mix U21, ganda pengurus 50+, dan ganda veteran di bawah 90 tahun. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara sekaligus menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Robiansa pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.